Memasuki musim hujan, khususnya di daerah Pulau Jawa, seluruh masyarakat perlu mengantisipasi kemungkinan bencana akibat curah hujan yang tinggi. Seperti halnya di wilayah Kota Tangerang, antisipasi kemungkinan terjadi banjir lebih ditingkatkan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, rutin memonitoring ke seluruh wilayah, guna memantau kondisi perairan dan memastikan pemeliharaan sejumlah alat dalam keadaan baik. Memasuki musim penghujan kita bentuk ya tim siaga banjir ya. Dan tim itu kita siagakan, kita punya jadwal piket, intinya adalah merespon dan mengantisipasi kalau misalnya kita tahu ada ada informasi berkaitan dengan curah hujan yang tinggi, kita siaga. Dan kalau misalnya sudah mulai hujan, kita keliling mengecek mana yang ada potensi genangan, banjir dan sebagainya. Dan kalau ada curah hujan besar ya kita tim yang kita siapkan turun dengan perlengkapan yang memadai, misalnya pompa dan sebagainya. Berbagai inovasi pun dihadirkan demi mengoptimalkan kinerja petugas dalam penanggulangan banjir. Inovasi teman-teman kita nih mungkin yang ada di belakang saya ini adalah salah satu inovasi ya. Bagaimana kita menggabungkan ya pompa-pompa kita yang tadinya kapasitas semula nih kapasitas cuma 68 liter per detik ya. Kemudian kita mencoba mensurvei, melakukan diskusi ke kanan kiri, akhirnya kita dapat suatu tempat di Surabaya, itu kita bisa memperbesar kapasitas pompa dari 67 liter bisa sampai 300 liter per detik. Coba bayangkan, luar biasa. Itu satu. Nah, teman-teman juga melakukan inovasi dalam hal pembuatan tanggul sementara. Jadi mengkombinasikan antara pemanfaatan bronjong itu kawat yang tersusun ya. Kalau biasanya digunakan untuk struktur dinding penahan tanah diisi dengan batu kali. Sekarang ini bronjong kita manfaatkan sebagai tanggul sementara. Jadi bronjong diisi dengan pasir yang diisi tanah. Ya, mudah-mudahan terobosan-terobosan ini bisa menghasilkan hal yang lebih bermanfaat dan ekonomis dan efisien. Dalam situasi pandemi, kemungkinan terjadi banjir tentu membutuhkan penanganan yang lebih ekstra dari berbagai OPD terkait. Tak terkecuali Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang turut mempersiapkan armada jika terjadi bencana. Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di mana kami punya anggota sebanyak 297 orang yang tadi kami bagi di dalam UPT. Kemudian mereka itu kerjanya 24 jam. Jadi mereka itu shiftnya 1 hari masuk, 2 hari mereka libur, karena aturan kerja kan 8 jam. Kita pakai mereka itu 1 hari 24 jam, sehingga terpantau apa yang terjadi di wilayah hulu, dalam artian di Batu Belah atau mungkin juga di Katulampa. Mereka memasukkan informasi-informasi kepada kami, dan kami di sini berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di pintu air 10, terutama untuk mengatur debit air yang akan sampai di Kota Tangerang. Peringatan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim juga terus dilakukan, seperti halnya yang bidang pertamanan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lakukan, yang secara rutin memantau pohon atau reklame yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Setelah ada himbauan terkait dengan cuaca yang akan masuk di Kota Tangerang ini, kurang lebih akan tingkat intensitas hujannya tinggi, saya minta turun 7 kali 24 jam. Jadi dalam 1 minggu mereka full untuk melakukan pemangkasan rutin. Yang kedua, pemangkasan yang dimohonkan oleh warga. Jadi ada 2 pemangkasan rutin jalur yang zona rawan. Yang kedua, ada permohonan dari warga, kita akan lakukan pemangkasan. Itu sih. Adapun, guna mengantisipasi cuaca ekstrim dan kemungkinan terjadinya banjir, Pemkot Tangerang tentu tidak dapat bekerja sendiri, melainkan butuh kerjasama berbagai pihak. Masyarakat diimbau untuk menggalakkan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar, terutama saluran air. Ya, pertama, ya kalau musim hujan jaga kesehatan, itu yang paling penting ya, karena kesehatan ini penting. Yang kedua juga tolong sama-sama kita jaga berkaitan dengan perilaku kita untuk jangan sampai membuang sampah sembarangan lah ya. Dan yang berikutnya juga kami juga sangat berharap warga masyarakat Kota Tangerang bisa berkontribusi, bekerja sama, kerja bakti, membersihkan saluran-saluran lingkungannya, karena
sekali lagi kami punya kemampuan yang terbatas, tidak mungkin kami jangkau seluruh wilayah Kota Tangerang dengan tim yang kami miliki. Mohon teman-teman ya, masyarakat apabila memang cuaca dianggap tidak bersahabat atau ekstrim gitu, di 3 jalur ini lebih baik dihindari dulu gitu. Berteduh dulu di tempat yang aman, kira-kira angin sudah reda, hujan sudah agak mengecil, baru bisa dilanjutkan perjalanan. Tim Liputan Tangerang TV.